Let's go, kita terbang setinggi-tingginya dari area The Maze menuju ke area Santa Catarina. Seperti biasanya tidak ada gangguan untuk tim EVOS di area Shrines. Bahkan kali ini untuk tim EVOS itu sendiri menyebar begitu jauh dan sepertinya tidak ada war di early ya. Ya, seperti sama kayak map Kalahari di sebelumnya. Yap. Mereka memang selalu mendapatkan objektif yang memang mereka inginkan. Mereka nggak mau yang namanya gambling atau mencoba buat adu lagi early fight di match kelima. Karena balik lagi ini udah 2 match terakhir dan 1 match terakhir juga mereka harus berpikir bermain di Purgatory nanti kayak gimana. Tapi kalau kita lihat sekarang kita fokus dulu ke arah Kalahari dan mereka pun juga teman-teman yang berada di arah under table ya, kayak seperti kalau gue lihat tadi ya di match sebelum match keempat itu grup standingnya sendiri aja untuk dari grup A memang masih terbilang cukup bisa untuk dikejar. Betul. Tapi untuk grup B sendiri ada EVOS sama ada Onyx yang memang udah melampaui banget poinnya untuk batas. tidak bisa untuk dikejar. Tapi balik lagi ini tidak mungkin, tidak akan ada yang tidak mungkin gitu. Pasti bakalan ada yang mungkin. Karena memang beberapa kemungkinan juga kita tidak perlu memandang dari segi hari ini aja. Kita ini baru match day pertama dan beberapa kemungkinan yang justru lebih besar kemungkinannya bakal terjadi di match day selanjutnya, Bang. Betul, relax aja teman-teman kita yang di panggung ini juga relax. Mereka benar-benar bermain lepas dan mereka benar-benar gimana caranya untuk bisa mendapatkan beberapa poin yang memang mereka inginkan untuk di match day selanjutnya. Dan tentunya untuk para survivor di rumah sekali lagi yuk dukung teman-teman kita dari professional player kita yang bermain hari ini dengan gunakan hashtag tim kalian masing-masing. Walaupun kalian mau ngefans sama mereka, tetap jangan menjatuhkan tim lain pun. Betul. Dan untuk di RSS Alpha yang sendiri tadi sempat ada pergantian pemain yang dilakukan, yang mana Bara kali ini harus digantikan dan masuknya Notden. Berharap permainan dari RSS Alpha yang sendiri bisa lebih optimal dan lebih maksimal lagi ya. Betul, seperti memang jika perombakan yang dilakukan justru memang mengharapkan hasil yang juga lumayan baik ya. Pasti. Untuk kedepannya, karena memang tadi hampir aja nyaris ya teman-teman dari SES Alpha Inc bisa mendapatkan buyanya. Tapi balik lagi teman-teman First Rider pun juga secara posisi di zona kecil itu mereka mendapatkan beberapa satu blind spot ataupun blind vision yang dimiliki oleh teman-teman First Rider dan akhirnya tidak bisa mudah untuk menembaki karena teman-teman dari First Rider. Betul, dengan mendapatkan buya di game keempat. Lalu juga ada Darkol yang berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi juga dengan mengumpulkan 1030 damage dan berhasil menjadi MVP di game sebelumnya. Alright, itulah dia ya teman-teman dari First Rider, salah satu perwakilan Jiga di FIFA World Series. Itu tadi juga sempat kayak kalau misalkan kalau kita review lagi ada juga tadi pertempuran antara EVOS Divine dan juga First Rider yang sama-sama mewakili Indonesia. Dan itu seru banget di area Katulistiwa tadi ya. Betul. Kalau kita ingat. Yang mana tadi justru yang keculiknya cuma Sam 13 aja. Betul. Dan dari kedua tim memiliki objektifnya masing-masing. Mereka melanjutkan rotasinya sendiri. Karena kalau boleh gue bilang, untuk tim First Rider di season sebelumnya mereka juga cukup kuat untuk mempertahankan area Bima Sakti bahkan sampai ke Katulistiwa. Itu dia, karena memang itu segi kalau dari lihat pesawatnya aja, kalau tidak mendekat ke arah offset mereka akan memilih untuk jalur seperti itu. Betul. Dan ternyata sudah ada Aura Ignite yang akan memberikan penjagaan ketat untuk teman-teman Red Bull, tapi sudah ada satu orang di sana, Frus, yang juga sudah mulai sekurut dan akhirnya berhasil untuk kabur. Betul, tetapi ternyata proses kembang terhadap kali ini masih ada upaya penyelamatan, tetapi tidak berarti dan harus kehilangan satu orang membernya dari tim Red Bull Rebellion atau JKL ini. Bakal terus ditembakin begitu aja. Dan ternyata dari RBR sendiri mereka bakal bermain lebih santai, dan dari arah lain ternyata kelas comeback sudah mulai terjadi dari First Rider dan juga Rans Esport. Sepertinya 3 orang tumbang dari tim Rans kali ini bakal cukup kesulitan. Dan ya ampun, harus sudah rata ditumbangkan di posisi ke-12. Iya, ini makanya yang seperti yang gue bilang, balik lagi walaupun sebenarnya ada persaingan ketat dari grup kecil, nah balik lagi ini udah berbicara Battle Royale. Mereka mau gak mau, mereka harus suka gak suka, mereka kalau mau mendapatkan poin ya balik lagi harus mendapatkan poin dari kill yang didapatkan untuk mengeliminasi tim lain dari grupnya sendiri ataupun grupnya yang berbeda dengan tim mereka. Tapi balik lagi memang dari Rans juga sampai sejauh ini masih terbilang walaupun di
3 match awal stabil walaupun nggak terlalu terpuruk banget, tapi mereka harus menelan pahit yang cukup dalam ya. Ya, tapi menurut gue seperti yang udah kita bahas di awal sebelum gamenya dimulai, beberapa kemungkinan masih bakal terjadi bukan hanya di hari ini. Tidak menutup kemungkinan tapi lebih dari dulu karena dari NXL Liga Game ternyata kali ini harus sudah kehilangan 2 membernya oleh granat dari Tidai di sana. Tim VJ bakal coba selamatkan meskipun cukup sulit kali ini bisa perih terlebih dahulu. Ada lagi granat, ya ampun jedar-jeder itu memasuk semua, buset dah dihujanin. Bahkan lagi-lagi Kedai kali ini dengan granatnya menumbangkan 2 orang dan kali ini bakal masuk ke arah tenda pramuka tapi 2 orang tumbang oleh 2 orang yang berbeda. Galvin menghadapi Jar kali ini yang udah cukup sekarang bakal langsung masuk ke dalam corona dan rata sudah NXL Liga Game oleh Bonafide. Iya, posisi dari teman-teman Bonafide sendiri juga sudah mengunci pergerakan tim lawannya berada di dalam tenda dan itu memang sudah tidak mempunyai chance yang lebih untuk teman-teman NXL bisa keluar dari tenda tersebut. Sulit. Sebenarnya tadi juga ada satu move yang dilakukan yang dimana tadi Calvin membuka krononya dan akhirnya dipindahin ke temennya dari NXL, diambil. Tapi balik lagi seorang Calvin mempunyai health point yang penuh dan juga status penggunaan senjata shotgun tekannya yang juga akhirnya teman-teman dari NXL udah lebih baik tidak usah lagi melanjutkan peperangan karena sudah tidak punya pilihan lagi gitu ya kan. Belum lagi beberapa resource yang dimiliki oleh NXL Liga Game itu udah kepake banyak banget ketika memang area teritori mereka tadi sempat dihujani granat. Betul. Blue wall-nya udah pada kepasang semua. Semua krononya juga udah kepasang buat nahan ledakan-ledakan granat sampai akhirnya untuk granat-granat yang tadi dilemparkan berhasil ngebuat pertahanan dari tim NXL Liga Game itu kocar-kacir. Iya. Resource Chrono, balik lagi, kalau kita berbicara skill Chrono, itu menurut gua salah satu skill yang bisa dimanfaatkan ketika dari situasi genting. Iya. Dan itu memang benar-benar dari tim NXL sendiri itu udah benar-benar gak bisa lagi bertahan. Tapi kalau kita lihat dulu untuk standing round keempat kita di mana Onyx Olympus mendapatkan 67 poin, disusul EVOS Divine 65 poin. Dan ini tipis antara grup B antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Tapi kalau kita lihat dari sisi grup A-nya sendiri, kita melihat ada Bonafide nih yang berada di puncak dari klasemen round keempat. Dan ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari different poinnya juga ini mungkin untuk di match kali ini bahkan sampai di match terakhir mungkin teman-teman tim dari grup A sendiri masih bisa untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tidak menutup kemungkinan ya. Masih bisa terjadi lah istilahnya. Iya, betul. Dan untuk Onyx Olympus sendiri dengan permainan yang mereka tunjukkan sekarang untuk di Kalahari ya dengan tidak terlalu terburu-buru, mereka begitu optimistis untuk mendapatkan 20 poin. Mengingat karena poin dengan EVOS juga ini ya cuma beda 2 poin mah dapat 2 kill juga ya kan. Betul. Dan kalau tadi kita lihat nih poin dari tim Aura ya. Kalau kita lihat dari poin tim Aura dia mendapatkan 18 poin. Sedangkan Bonafide yang berada di atas dari klasemen untuk di grup kecilnya mereka itu cuman hanya perbedaan different 12 poin. Artinya kalau lu dapetin 1 kali buya udah jadi nutup poin dari Bonafide. Dengan catatan juga Bonafide tidak mendapatkan poin yang terlalu banyak ya. Cuma ada 2 chance lagi untuk tim Aura supaya bisa lebih nge-up lagi di game ini dan juga di game terakhir nanti di Purgatory. Tidak cuma Aura, tapi balik lagi teman-teman dari CS Alpha, bahkan dari Rans Esports juga, bahkan juga dari teman-teman NXL itu udah harus memikirkan gimana caranya bisa mendapatkan poin untuk di match terakhir. Apalagi nih berbicara untuk seorang Darkol. Entah kenapa dia terjatuh, kepleset, kena fall damage juga di arah ketinggian kayaknya. Biasa itu di Kalahari banyak anuan sampah-sampah gitu dia nginjek paku kayaknya. Oh, nginjek paku ya. Waduh, kalau ke paku berarti dalam ya, nusuk bukan kepleset, Pak. Sorry. Oh iya, ketusuk lah. Ketusuk iya, lupa. Iya. Tapi kalau balik lagi Kalahari sendiri lu sadar gak sih kalau senjata grapple hook gun nih udah gak ada nih? Oh iya ya. Bener gak? Gue baru sadar. Baru sadar gak lu? Iya. Serius, gue baru sadar loh. Nah, ini di untuk di update sekarang aja, ini grapple hook gun udah nggak ada lagi. Jadi mereka benar-benar dipaksa gimana caranya di situasi yang dimana itu udah benar-benar high ground. Ya kan banyak banget tebing-tebing yang juga cukup curam ya untuk dilalui. Jadi artinya ini mungkin Darkol ketika dia melakukan satu recheck ataupun melakukan satu cross check di area tertentu, mungkin dia kepleset, Pak. Atau mungkin dia lupa ya yang dipegang dia rasa grapple hook. Waduh, totalnya flashbang. Iya.
Bisa jadi lah ya. Bisa jadi. Karena kita juga nggak ngelihat kemungkinan apa yang terjadi pada seorang Darko tadi. Kita balik lagi ke in game. Ada UAV yang sudah mulai mengintai beberapa tim di sana, dan kalau bisa kita lihat di sana di minimap udah ke spell ada Aura dan juga Force Rider. Tapi ada yang numpang lewat dan akhirnya langsung singgah ke area satu pertahanan dari EVOS Divine, yang dimana sudah ada tembakan juga dibuka dan menyusul teman-teman dari DG dari area Considel menuju ke arah Bayfront dan sudah langsung ngebelakangi teman-teman EVOS, dan juga ada Aura di sebelah kanannya juga. Tembakan dari center team kali ini bakal memastikan wall yang dipasang oleh para member dari Remo Arjuna, dan kita bakal melihat dari DG pun bakal sedikit terjepit karena memang di sana sudah mulai terjadi banyak sekali keramaian, penumpukan, social distancing, beda rumah semuanya, jangan keluar dulu yuk, jangan keluar dulu. Tembakan masih terus dikeluarkan oleh center team menghancurkan wall yang ada di harapan sana, dan ternyata untuk pertempuran di area Bayfront ini masih bisa ditahan. Kembali lagi zonanya kembali ke area Bayfront untuk 2 kali map kalah hari, dan tentu tadi kalau kita melihat ada POV dari teman-teman SES yang juga akan berupaya untuk masuk ke arah Bayfront, tapi sudah ada hadangan juga dari Aura. Tapi kalau kita lihat di sini dari map kalah hari sudah banyak banget penumpukan tim, dan ternyata sudah ada Rimo yang akan langsung menghujani peluru ke arah teman-teman dari Onyx Olympus Liga. Ini dia Onyx juga yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya, sedikit lebih tertahan oleh member dari tim Remo Arjuna, yang mana kalau kita lihat secara positioning Remo Arjuna lebih unggul dari sisi zona. Ini artinya Onyx Olympus kalau misalkan mereka tidak mau mengambil resiko terlalu besar, ada opsi untuk mereka berpindah ataupun rotasi melalui sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi ternyata Onyx Olympus cukup gagah berani kali ini untuk masuk menuju arah pertahanan dari Remo Arjuna. Granat dilemparkan tetapi masih ada blocking dari sebuah glue lalu dipasang oleh para member dari tim Remo Arjuna kali ini. Randy juga bakal melemparkan granatnya menuju ke arah luar. Ledakan berhasil. Beberapa hold point dari tim EVOS kalau gue lihat di sana sudah mulai terkuras, dan Onyx berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya dengan aman dan selamat tanpa terculik satu member pun. Ya, dan juga gue sedikit ngelihat dari teman-teman Onyx Olympus sendiri cukup berani ya. Mereka mencoba untuk maksain ke arah dalam rumah Bayfront. Dan sebenarnya menurut gue ada satu jalan yang juga bisa diambil oleh Onyx Olympus, menyisiri sungai. Yang dimana juga itu adalah salah satu patahan yang cukup untuk menghilangkan ataupun menghilangkan aiming yang dimiliki oleh teman-teman Remo ke arah Onyx Olympus. Tapi kalau kita lihat juga di sini Street sudah memberikan info yang pasti kepada teman-temannya bahwa di depannya juga ada teman-teman dari DG yang sudah standby dan udah bakal coba memantau dengan pasti, dan sudah ada tembakan yang dibuka oleh sang kapten kita. Kalau kita lihat di minimap, zonanya mengarah menuju ke arah DG, dan ternyata Brian semangat berhasil merumakan Aimgat di sana, tetapi masih bakal sulit juga untuk di ending karena memang posisi dari Aimgat sendiri masih ada di dalam rumah dan masih bisa untuk diselamatkan. Sementara itu posisi dari Aerowolf MBR pun tertahan saja oleh para member dari tim EVOS, yang mana kalau kita lihat center team masih terus memantau, ternyata ada yang masuk. Onyx mengobrak-abrik pertahanan dari tim EVOS Divine kali ini tanpa kita ketahui. Satu orang sudah terculik, tapi Aura kali ini bakal masuk. Aimgat ditumbangkan seorang Gedai di arah yang lainnya, entah dari arah mana sudah diselamatkan, tapi EVOS sudah akan bertempur di sini. Tidak akan dihindarkan lagi. Abu berhasil menumbangkan seorang Jisya dan langsung di end. GAU. Granat juga dilemparkan di arah Liana pun berhasil merupakan Aimgatnya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Kimitnya juga masuk. Ada tembakan dari Abu, tapi Abunya ditumbangkan ternyata di sana. 2 orang dari tim EVOS masih berdiam, belum bergerak begitu banyak karena memang bosnya cukup sulit dan cukup jauh, Bung Evor. Aduh, di sini Remo sudah akan terapit oleh 2 tim sekaligus, di mana SM13 pun masih berada di lantai 2, bakalan coba untuk dijagain juga. Dan di sini kita lihat Onyx sudah mengamankan jalur rotasi yang akan dipilih oleh kedua tim, dan sudah ada tembakan headshot dengan satu senjata raja mancing kita, dan sudah ada 1 orang lagi di sana yang bakal langsung berjuang. Randy di sana langsung coba tapping dan ternyata masih memiliki waktu untuk melakukan reviving kepada temannya Biga. Oke, di arah lain juga pertempuran di arah luar masih begitu terjadi, begitu banyak. Remo menyisakan 1 orang saja. Onyx berhasil masuk dan ternyata Remo-nya tereliminasi. Sam13 juga ternyata harus sudah tumbang EVOS di posisi ke-9. Lagi-lagi Onyx-nya yang bakal berupaya untuk mendominasi meskipun cukup sempit. Ada beberapa granat dilemparkan kali ini. Gare masih bisa melepaskan tembakan tetapi cukup sulit di sana. Ada Vector dari lawannya. Onyx Olympusnya tumbang sudah di posisi ke-8, dan First Rider kali ini bakal berupaya untuk menyayur dari arah atas. Aura terlebih dahulu yang harus tumbang di posisi ke-7. Darkle memantau dari arah atas menuju ke arah bawah, yang mana dari bawah sudah terlihat begitu jelas ada anak-anak dari SES Alpha Inc.
Iya, dan kita lihat juga dari teman-teman First Rider benar-benar memiliki advantage yang menang-menang juga. Dan ternyata RBR juga menyusul di peringkat ke-6. Aero Ember pun juga di peringkat ke-5. Oke, kita lihat juga sudah ada teman-teman dari SES, dari Alpha Ing yang mencoba untuk memberikan spray down ke arah teman-teman dari Bonafide dan juga First Rider di arah tebing. Aduh, DG Esports juga ternyata harus sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. SES Alpha Ing dengan 5 poin eliminasinya lagi-lagi kali ini bakal masuk menuju ke 3 besar. Akankah ini waktunya? Dan ternyata Super Gar sudah tumbang dan tereliminasi satu persatu membernya. SES Alpha Ing melawan dengan satu lawannya di sana. Bonafide yang bakal berupaya mendapatkan Buya Jasnain melepaskan tembakan Marathon ke arah depan. Bakal hancur tentunya. Thanos dengan vektornya bakal menerobos masuk dari sebelah kiri. Dengan drone sudah dijalankan kali ini. Hancur keluarnya dipasang lagi. Masih belum mau mengalah. Calvin Y kali ini memasang kembali sebuah keluar menghalangi pergerakan lawan dan satu orang tumbang dari Bonafide. Rehannya melakukan follow up. Jojo di sana melakukan ending terlebih dahulu mencari Thanos. Jojo mendapatkan wakil. Jojo juga tumbang dan ternyata Sesnya juga ditumbangkan. Ya ampun, lo kok bisa Bung Evor. Wow, Bonafide mendapatkan keuntungannya di banyaknya pertarungan yang sangat-sangat chaos banget, tidak bisa lagi untuk dihindarkan. Dan Bonafide di area tebing benar-benar tidak ke spot posisinya dan enak banget nyayur kill banget ke arah teman-teman yang lagi terseok-seok di arah Bifrost. Tadi kalau kita melihat First Rider juga memiliki satu advantage yang cukup enak, tapi balik lagi zonanya semakin menyusut dan memaksa mereka untuk turun dari arah tebing. Dan akhirnya mereka pun terjatuh fall to death dan akhirnya mendapatkan tidak mendapatkan posisi yang cukup enak untuk di zona lagi. Dan tadi nyaris banget Jojo yang menjadi satu last man standing untuk SES Alpha Ing bisa mengamankan placement untuk Buya. Tapi sekarang kita akan dengerin dulu analis dan juga host kita. Silakan.